Kembali bersama kami, Banyuwangi memiliki garis pantai yang mengagumkan, terbentang di ujung timur Pulau Jawa, termasuk sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang sangat eksotis. Kota Gandrung yang juga kaya akan cabai berkualitas memiliki kuliner tradisional pedas yang unik, yaitu semanggi sambal sereh. Kita ikuti perjalanan menapaki Indonesia rasa Nusantara bersama Rianka Putra dan juru kamera Jemi Jasin dan Surya Lisantoso. Biru laut terhampar seakan membuka jalan. Barisan pegunungan membentang di kejauhan. Inilah keindahan ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi memiliki garis pantai yang mengagumkan. Garis pantai kabupaten terluas di Jawa Timur ini begitu panjang hingga 175 km lebih. Saya memulai perjalanan kali ini menuju pulau kecil tak berpenghuni. Selamat datang di Pulau Tabuhan. Pulau seluas 5 hektar di Selat Bali ini begitu eksotis. Hamparan pasir putih berpadu dengan jernihnya air laut. Pulau Tabuhan di Selat Bali ini tidak hanya memiliki hamparan pasir putih yang begitu luas, namun jernihnya air laut ini juga menyimpan beragam keindahan yang mempesona. Tak ada penghuni di pulau ini, hanya ada pepohonan yang rindang dan teduh. Angin di sini begitu kencang, namun memiliki ombak laut yang tenang. Saya pun mencoba olahraga paddleboard. Olahraga ini melatih keseimbangan dan fleksibilitas karena hanya bermodalkan sebuah papan dan dayung. Meski terlihat mudah, namun ternyata sulit untuk berdiri seimbang atau stand up paddleboarding. Matahari terik dan rasa lelah saat mendayung seakan terlupakan berkat eksotisme Pulau Tabuhan. Belum puas, saya kembali ke Pantai Bangsering untuk snorkeling. Sebagai area konservasi, Pantai Bangsering menyuguhkan keindahan bawah laut. Tak perlu menyelam untuk bertemu dengan beragam ikan cantik. Segenggam roti cukup untuk mengundang kawanan ikan hias datang. Bangsering juga menangkar anak hiu sirip hitam di dalam keramba. Jika menyelam lebih dalam, kita akan disapa oleh gugusan terumbu karang indah. Tubuh lelah membuat perut lapar. Saya akan menikmati semanggi sambal sereh. Kuliner ini seakan perpaduan dari dua daerah tetangga. Di Surabaya biasa dikenal pecel semanggi dengan bumbu kacang, sementara di Banyuwangi daun semanggi disantap bersama sambal sereh mirip di Bali. Bahan utama kuliner satu ini tentu daun semanggi yang disiram dengan air gula lalu dikukus. Lalu variasi cabai asli Banyuwangi dan sereh. Dulu kita iris dulu serainya, Mas, biar dia nanti mudah. Rasanya tuh berarti Rasanya pedas asam, iya, Mas. Ada gula merah ditambah dengan terasi biar rasanya lebih wangi. Ini semanggi sambal sereh ini makanan yang bisa ditemuin di banyak tempat di Banyuwangi nggak sih, Mbak Yuli? Iya, Mas, udah ciri khas dari Banyuwangi yang biasanya ini tuh dapatnya di tepi sawah gitu, Mas. Oke, ini Mas Rianka udah selesai. Udah selesai ya? Iya. Kita sambil bakar ikan, oke? Oke, Mas, silakan. Saya yang bawain. Menutup hari yang melelahkan, kami pun bakar ikan bersama. Semanggi sambal sereh disantap bersama nasi hangat dan ikan ekor kuning bakar yang begitu lezat. Nikmatnya menikmati keindahan sore di pantai Banyuwangi tentunya sambil menikmati makanan khas Banyuwangi, semanggi sambal sereh. Ayo, makan bareng-bareng aja.
Banyuwangi tidak akan kehabisan kuliner dengan cita rasa pedas sebagai lumbung cabai di Indonesia. Namun harga cabai di Banyuwangi tak luput dari kenaikan, seperti cabai rawit yang bisa mencapai Rp75 hingga Rp90.000 per kilogram. Penyebab utama yakni cabai yang rusak terkena antraknosa dan cacar akibat berbagai faktor. Meski demikian, produk cabai berkualitas tak pernah putus. Perjalanan untuk menjelajahi luasnya Banyuwangi berlanjut. Vespa antik jadi pilihan terbaik untuk berkendara santai dari satu titik ke titik lain. Saya pun tertarik untuk belajar membatik. Di sini, para pembatik berkarya bersama. Malam yang dituangkan dari ujung pena canting membuat motif batik semakin hidup. Ibu bisa lancar banget. Ibu udah berapa tahun ngebatik, Bu? Dari tahun 85. 37 tahun berarti ngebatik. Karena keturunan aja dari sehari-hari orang tua udah membatik. Bagi pemula butuh waktu hingga sebulan untuk membatik satu kain. Namun bagi Roro Naning cukup seminggu saja, tergantung motif. Motif batik Banyuwangi terus berkembang dari semula hanya 22 motif tradisional, kini mencapai 60 lebih. Motif gajah oling jadi motif yang paling dikenal dan terus dieksplorasi. Keindahan pantai Banyuwangi tidak hanya terletak di bagian timur yang menyuguhkan matahari terbit. Saya akan menuju ke garis pantai selatan yang memiliki karakter berbeda. Pulau Merah menyajikan deburan ombak besar ciri khas pantai selatan. Di bibir pantai terdapat bukit kecil dengan tanah berwarna merah. Jika di waktu yang tepat, matahari terbenam jadi suguhan utama Pulau Merah. Wajah Banyuwangi tampak di Pulau Merah yang jadi tempat pentas beragam kebudayaan. Perjalanan menapaki Banyuwangi memberi pelajaran akan pentingnya menjaga negeri ini. Membela negara adalah keniscayaan bagi mereka yang menautkan hatinya pada Ibu Pertiwi. Inilah negeriku Indonesia. Negeri yang Allah berkahi dengan tanah yang begitu subur dan kekayaan alam yang begitu melimpah. Seperti Banyuwangi, Jawa Timur, di mana cabai tumbuh subur dan bentangan alam begitu indah yang tidak terukur. Kita bangga, Indonesia.